Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Mardiatun. Selamat pagi, Bu. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik, Bu, pagi hari ini. Cuman saya lagi agak galau ini, Bu. Kenapa itu, Bu? Dia tadi mau masuk sekolah itu ada beberapa murid saya yang waktu itu murid saya tuh apa ya, Bu ya, susah diatur gitu loh, Bu. Iya, iya. Ya, terus karena apa susah diatur tuh karena mereka tuh masih punya kebiasaan bermain seperti itu. Jadi diajak fokus untuk belajar itu masih susah. Jadi saya, aduh gimana ya kok gitu apa untuk memfokuskan anak ini gimana kayak gitu, Bu. Jadi saya masih kebingungan di situ. Gitu. Iya. Baik, Bu. Kenapa itu, Bu? Kok bisa tidak fokus itu, Bu? Ya ini karena Iya. Ya. Nah, tadi bagaimana, Bu, ceritanya? Ini, Bu, saya kan peserta didik saya kan bermacam-macam atau beragam ketunaan seperti itu. Sehingga saya itu kadang masih bingung gimana ya caranya untuk menyenangkan mereka ketika sedang proses pembelajaran seperti itu. Kadang saya itu bosan, kok gitu-gitu aja sih, apa ya metode apa ya yang sekiranya bisa sesuai dengan peserta didik saya dan membuat mereka lebih senang lagi seperti itu, Bu. Jadi saya tuh merasa jenuh atau kan gitu, Bu, kalau kegiatannya saya itu seperti itu terus seperti itu, Bu. Iya, tentunya Bu Mardiatun itu dalam menangani anak-anak ABK ya, Bu ya. Iya. Tentunya ada tantangan-tantangannya, Bu ya, di situ ya, karena mereka dengan berbagai macam karakter dan juga kemampuan yang berbeda. Iya, kira-kira tantangan apa yang ditemukan Bu Mardiatun di sana? Tantangan yang saya temukan itu karena saya harus membedakan, Bu. Setiap pembelajaran mereka itu kan berbeda-beda, otomatis untuk tingkat dan juga teknik yang digunakan, strategi yang digunakan itu harus menyesuaikan dengan kondisi peserta didik saya seperti itu. Karena murid saya kan punya ya itu karena mereka ada hambatan, jadi ada yang senang menggunakan pembelajaran visual, ada juga yang dengan auditori seperti itu. Tapi ada juga yang kinestetik. Jadi kadang saya tuh uh, mau apa ya menggabungkan jadi satu seperti itu. Tapi saya juga masih kebingungan gimana ya nanti bisa berjalan apa tidak seperti itu kan kemampuan mereka kan bermacam-macam seperti itu, Bu. Bermacam-macam karakter di situ ya. Tantangan Iya. yang luar biasa ini. Kemudian tindakan yang diambil dalam menghadapi tantangan itu sendiri, bagaimana itu, Bu? Menghadapi anak-anak yang bermacam-macam karakter. Ya, kalau dulu sih saya sering apa Ibu ya mencoba menggunakan
Pernah sih menggunakan metode dengan bermain seperti itu. Jadi ada game gitu, Bu. Jadi saya kasih apa seperti permainan ular tangga seperti itu, Bu. Jadi saya pernah mencoba itu. Nah, waktu itu anak-anak semakin bersemangat gitu loh, Bu. Diajak pembelajaran itu ditanya kembali, mereka lebih mudah mengingatnya seperti itu, dan juga digunakan dengan gambar-gambar yang gambar-gambar materi yang disesuaikan dengan mereka seperti itu. Jadi mereka disuruh memilih ketika melemparkan dadu dan juga berkeliling jalan di sebuah apa itu namanya ular tangga itu, mereka itu senang gitu, Bu. Jadi lebih mudah memahami. Seperti itu sih yang saya pernah lakukan dulu. Cuman uh, apakah bisa gitu sekarang itu saya masih kepikiran, bisa nggak ya untuk peserta didik saya yang selanjutnya ini gitu, yang kan anaknya lebih berbeda kelas, yang kelas kemarin sih anaknya lebih gampang, maksudnya tingkat kemampuannya itu lebih apa, lebih mudah memahami seperti itu. Nah, yang sekarang ini mereka tuh agak kesusahan seperti itu, Bu. Maksudnya lebih apa ya, tingkatannya lebih rendah begitu, Bu. Begitu. Jadi saya mau menyesuaikan kadang gimana ya anak ini bisa enggak ya seperti itu yang saya hadapi. Iya, iya. Jumlah muridnya berapa di kelas itu, Bu? Anak-anak Saya mengajarkan ada empat empat siswa sekarang gitu, siswa. Bu. Ya. Tapi Eh, berbeda ketunaan seperti itu. Ada yang hmm, tunarungu, ada yang disabilitas, ada yang autis. Jadi dalam satu kelas itu nggak hanya satu ketunaan. Kalau satu ketunaan kan masih mudah gitu loh, Bu. betul. Bercampur aduk. Nah, saya kan harus gantian ngajarin yang ini pakai teknik ini, ngajarin ini pakai teknik ini. Jadi itu kadang, aduh, kok agak susah gitu loh, Bu. Maksud saya Hmm. gimana ya biar supaya mereka itu bisa bersama tapi pakai tekniknya, strateginya, metode pembelajarannya itu satu saja seperti itu. Saya itu masih apa ya, masih bingung di situ, Bu. Iya, iya. Ketika menggunakan tadi itu apa permainan ular tangga itu, Bu ya? Keempat anak Hmm. itu semuanya menyukai permainan itu dengan Nah, itu perbedaan belum belum karakter. belum saya coba, Bu. Oh, Eee, masih mau akan iya, dicoba. itu kan yang saya gunakan itu teknik itu kan yang lalu gitu, Oh, tahun yang lalu. kelas kemarin gitu. Nah, yang Oke, kelas sekarang ini, oke. eee, saya mengajar anak kelas 3, jadi kan tingkatan emosinya itu masih ya senang bermain seperti itu. Jadi kalau yang kemarin tuh suka gitu, Bu. Nah, untuk saya mau mempraktekkan, eee, apa, metode ini, saya tuh masih ya itu, Bu, masih agak ragu gitu, Bu, mereka mampu apa enggak, seperti itu, Bu. Tapi bisa juga sih, kalau dipikir-pikir itu kan juga permainan, siapa tahu masih bisa, seperti itu, Bu. Jadi rencana aksi yang akan Ibu lakukan, salah Ya, satunya dengan apa itu, Bun? mmm, bisa jadi karena saya pernah mencoba dengan permainan ular tangga atau tebak gambar, bisa jadi saya itu menggunakan itu lagi, Bu, untuk ke depannya. Cuman ya, mmm, semoga aja anak-anak itu bisa mengikuti dengan baik, seperti itu, Bu. Suka dengan cara ini ya, Bu. Cara yang Iya, tadi itu pernah dicobakan kepada kelas kelas bawah, ya. iya Mungkin Bu pernah. Marwatin ada di kelas yang lebih jenjang yang lebih tinggi lagi. Baik, Iya. seumpamanya ternyata rencana rencana ini tidak berhasil. Bagaimana Ibu menyikapinya? Rencana apa yang akan dilakukan ketika rencana ini tidak berhasil? Oh ya, saya masih mau mencari apa ya, yang sekiranya mungkin bisa bisa saya mencoba dengan video mungkin ya, Bu, ya? Dengan menampilkan beberapa sejumlah video pembelajaran yang terkait materi agar mereka lebih memudahkan seperti itu. Tapi untuk yang
peserta didik yang yang tunarungu, maksudnya yang hambatan pendengaran, kan mereka hanya melihat. Iya, Apa iya. mungkin bisa saya tambahkan dengan saya kolaborasikan dengan ini apa ya Bu ya? Eh, dengan kinestetik atau dengan permainan itu tadi bisa mungkin ya Bu ya? Iya, iya, iya. Karena kadang kalau anak dengan kondisi tidak bisa mendengar, ya Bu ya, itu tentunya mereka akan meniru gerakan yang Ibu berikan begitu ya Bu ya. Iya, Karena iya, tentunya tidak mendengar musik begitu ya Bu ya. Heeh. iya. Mm-mm. Mudah-mudahan apa? Ini sebenarnya tantangan luar biasa ya Bu ya. Dari keempat jumlahnya hanya sedikit, tapi dengan berbagai karakter dan kemampuan yang berbeda, ini sebuah tantangan yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk Ibu Amin. menghadapinya ya. Amin Bu. Eh, Kemudian ke depannya tanggung jawab Ibu itu untuk anak-anak bagaimana itu Bu? Ya, itu saya akan mencoba menampilkan beberapa strategi berupa penayangan video dan juga berupa permainan permainan tebak gambar lah seperti itu, Bu. Jadi mereka bisa mungkin bisa lebih mudah untuk memahaminya. Seperti itu mungkin Bu yang akan saya lakukan ke depannya. Kalau seperti permainan kantong pintar itu, apakah bisa juga ya dilaksanakan di sana? Kira-kira. Kantong pintar. Mungkin bisa, Bu. Saya Hmm. cari referensi terlebih dahulu bagaimana tekniknya supaya eh, kalau emang itu bisa untuk mereka, mungkin akan saya coba, Bu, ke depannya. Iya, Betul. Ya, mereka lebih tertarik, lebih fokus pada materi yang diberikan ya. iya, Eh, Bu. ya, sudah cukup Bu Mariatun ya. Iya, Bu. Mungkin Ya. ya, alhamdulillah mungkin sedikit lega saya sudah bisa mencurahkan ya isi hati saya, unek-unek saya pada pagi hari ini, Bu, karena iya kan, saya bimbang, Bu, bingung gitu. Tetapi Iya. alhamdulillah saya sudah tercerahkan dengan adanya ini pada malam itu, pada pagi hari ini. Terima kasih Ibu sudah berkenan untuk mendengarkan keluh kesah saya. Sama-sama. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu. Selamat petang Ibu. Selamat petang Bu Mariatun. Iya, bagaimana Bu kabarnya pagi hari ini? Kabarnya lumayan baik ya Bu ya, tapi ada sedikit unek-unek ini Bu. Pengen saya sharing sama Bu Mariatun, pengen curhat istilahnya ini. Oh iya, monggo silakan Bu. Kira-kira apa Bu tujuan Ibu untuk apa ya? eh untuk sharing seperti itu. Apa sih permasalahan yang Ibu hadapi gitu kok? Kayaknya berat sekali gitu. Begini Bu, saya itu di di kelas ini Bu ya. Anak-anak saya itu kan saya mengajar di kelompok B. Nah, kemauan dari orang tua murid itu anak-anak mereka supaya bisa menulis. Memang kecenderungan mereka masih belum bisa memegang pensil pun mereka masih belum mahir begitu, Bu. Nah, untuk persiapan mereka ke SD itu banyak sekali orang tua murid mengeluh, soalnya Bu menulisnya belum bisa, ini bagaimana ini saya Bu. Setelah saya coba di dalam kelas memang menulis nama mereka sendiri pun anak-anak memang belum mampu. Itu Bu yang menjadi pemikiran
sedikit masalah, merupakan PR buat saya ke depannya ini bagaimana supaya anak-anak saya ini bisa menulis, Bu. Begitu ya Bu ya. Jadi karena apa ya, dari tuntutan dari orang tua lah seperti itu ya Bu Betul ya. betul betul. Karena mereka menginginkan anaknya itu ketika lulus dari TK, kan taman kanak-kanak, ketika masuk SD sudah bisa menulis ya Bu ya. Iya, Eh, Bu. Iya. Lalu eh, apa Bu yang sudah Ibu lakukan? Maksudnya untuk keberhasilan dari peserta didik itu, maksudnya sebagai murid Ibu itu untuk bisa lebih apa bisa menulis seperti itu. Apa yang akan Ibu lakukan seperti itu kan karena masalahnya kan seperti itu begitu. Karena saya sudah mencoba ya, Bu, ya, mencoba beberapa kali, mereka masih gagal dalam menulis itu. Kemarin itu saya mencoba ini, Bu, melatih kemampuan motorik halus mereka dulu. Nah, apa? Kebanyakan mereka itu kan, aku tidak tahu, Bu, aku tidak bisa, Bu. Oke, kita berlatih dengan ini, Bu, permainan plastisin. Nah, dari plastisin itu mereka membentuk huruf A, mungkin seperti itu, atau I, atau membentuk huruf-huruf vokal dengan menggunakan menggunakan plastisin A, I, U, E, O gitu. Ternyata mereka sangat senang itu, Bu. Saya coba. Kemudian selain itu juga saya mengajak mereka menulis di atas pasir. Oh, seperti itu. Ya, Iya. di atas pasir, anak-anak itu di pasir mereka saya ajak menulis menulis ya vokal itu kan lebih mudah ya untuk penulisannya. Mereka juga suka. Selain itu juga eh, meremas kertas itu Bu. Pokoknya bagaimana saya mencoba untuk mematangkan kemampuan motorik halus untuk mereka menggerakkan jari-jarinya itu Bu. Jadi sudah Ibu mencoba karena motorik halus anak itu kan harus terus dilatih ya Bu ya. Iya Ya, betul. Ibu kan sudah mencoba dengan berbagai metode. Nah, kira-kira dari skala 1 sampai 10 ada di angka berapakah apa ya tingkatan murid ini keberhasilannya itu dari angka 1 sampai 10 itu ada di tingkatan berapa dan Ibu akan berniat meningkatkan untuk skala dari angka 1 sampai 10 itu berapa gitu Bu? Kira-kira Bu. Untuk saat ini skala mereka itu ada di skala 4, Bu. Dan saya ingin membawa mereka bisa mencapai skala 9, walaupun tidak 10. Iya. Nah, Intinya seperti dengan itu. dengan metode itu tadi ya Bu ya, wah Iya. semoga bisa Ibu bisa menerapkan kembali ya. Mm. Lalu kira-kira eh, kemungkinan yang bisa Ibu ambil selain itu, maksud saya adakah hambatan atau gangguan yang menghalangi Ibu untuk meraih tujuan itu? Hambatan atau gangguan, eh, mereka itu kan bermacam-macam karakter ya, Bu ya. Kadang-kadang mereka kurang suka juga, Bu. Maksudnya ketika hari ini saya ingin mengajarkan mereka bagaimana cara membuat plastisi membentuk huruf, ada sebagian anak yang tidak mau dan saya coba berikan dengan kegiatan lain yang juga merangsang pertumbuhan motoriknya, Bu. Walaupun tidak kegiatan yang sama. Misalkan saya alihkan dengan kegiatan menggunting. Dan alhamdulillah mereka suka dengan menggunting garis lurus atau menggunting bentuk lingkaran karena itu juga melatih jari-jari mereka untuk persiapan dalam menulis. Iya, iya. Jadi dengan mengalihkan ya Bu, karena ada Iya, hambatan mereka masih belum suka lah intinya seperti iya, itu. Jadi Ibu memberikan solusi. Oh iya,
solusi lainnya yaitu dengan memberikan apa dengan cara menggunting ya. Lalu adakah berapa lama Bu jangka waktunya kira-kira untuk melancarkan rencana aksi Ibu itu? Seperti itu Bu. Rencana aksi ini akan saya lakukan mungkin dari besok startnya ya Bu, kan saya coba Iya. ini. Kita lihat dalam waktu 1 sampai 2 minggu kemampuan mereka, mudah-mudahan ada perkembangan dalam usaha ini. Terus untuk melihat ukuran keberhasilannya. Nah, kira-kira ini Ibu bagaimana cara melihatnya seperti itu? Maksudnya untuk penilaian keberhasilan dalam jangka waktu itu kira-kira apa yang Ibu akan rencanakan seperti itu? Saya Untuk akan melihat merencanakan ketika mereka sudah saya latih untuk kematangan motorik halusnya, saya akan mencoba kembali mereka menulis di atas kertas, membuat coretan yang mereka mau, mereka suka. Ketika mereka sudah sudah bisa memegang pensil dengan baik, saya akan coba melatih mereka dengan membentuk garis terlebih dahulu. Entah itu garis berdiri, garis tidur, garis miring, seperti itu. Jadi tidak langsung kata, tapi garis terlebih dahulu. Itu dulu yang saya coba. Kalau ternyata ini kemampuan ada kemajuan berarti, saya akan mencoba per kata. Begitu, Bu. Jadi Ibu akan berusaha terus ya Bu ya, maksudnya memberikan yang terbaik. Nah, Betul. kan ini kan sudah dilakukan yang kedua kali. Apabila bagaimana apa ya Bu, Ibu cara mengantisipasi terjadi gangguan lagi itu bagaimana Bu? Seumpamanya ada hambatan lagi seperti itu. Kan masih biasanya kan anak sekali dicoba kadang masih sudah bisa. Terus kemudian kadang sudah berkali-kali gitu. Masih tetap. Nah, kira-kira Ibu menghadapi situasi yang seperti itu bagaimana Bu kira-kira Bu? Untuk seumpama rencana ini kurang ampuh begitu ya Bu ya. Iya, Saya kita akan antisipasi itu Ibu. ketika waktu istirahat di luar, ketika pikiran mereka mungkin lebih enjoy dengan waktu istirahat, di situ saya juga akan mencoba untuk selipkan cara-cara yang ada di dalam kelas yang mereka belum mau, seperti mencoret pasir dengan jari atau menggambar apa yang mereka suka di atas pasir, begitu Bu. Selain itu juga mungkin ada tambahan untuk setelah pulang sekolah, anak-anak yang masih kurang maksimal dalam penulisan, biasanya orang tua murid itu minta waktu sekitar setengah jam setelah pulang sekolah itu, anak-anak yang belum itu Bu, yang belum maksimal dalam menulis, setelah mereka mau naik ke tingkat SD sekitar kurang 6 bulan itu. Biasanya ini nanti semester 2 mereka mulai gelisah karena anaknya tidak bisa menulis. Iya, 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 iya. Dengan apa setelah kita lakukan itu kan mungkin bisa membantu lah ya, setidaknya anak-anak bisa mengerti seperti itu. Nah, Tapi itu tidak semua anak Bu, biasanya itu dengan cara yang sudah saya pakai itu sekitar 75% sudah ada peningkatan kemajuan. Sisanya yang 25% itu yang bermasalah biasanya. iya, iya Bu. Ya, karena dengan ibaratnya masih belum ada ya, maksudnya masih ada beberapa yang belum ada peningkatan. Nah, Ibu untuk menjaga komitmen itu pada rencana aksi ini apa Bu? Kira-kira tanggung jawabnya gitu. Untuk hasil yang dicapai itu
pada langkah selanjutnya seperti itu, supaya terus konsisten seperti itu. Bagaimana Bu untuk menjaganya itu? Apa yang Ibu lakukan seperti itu? Agar tetap konsisten, usaha saya ini tentunya dalam RPP saya, dalam modul ajar saya, pembelajaran ini selalu saya selipkan dasar-dasar praktek pramenulis untuk anak, karena memang ini sangat penting untuk tahap selanjutnya. Bentuk permainan yang beragam, Iya, tidak monoton ya. Itu yang saya lakukan. iya Bu. Jadi Ibu sudah memiliki rencana aksi yang sangat bagus sekali Bu, keren sekali. Bisa membentuk anak-anak supaya mereka bisa melatih dirinya untuk motorik halus, itu benar-benar hebat Ibu. Saya acung jempol, memiliki teknik berbagai macam strategi, Ibu bisa menerapkannya kepada peserta didik di sekolah. Iya Bu, mungkin satu lagi bisa tindak lanjut pada sesi ini, pada coaching ini, apa yang Ibu dapatkan? Apa ya? Dengan adanya kita sharing percakapan kita petang ini, malah membuka pikiran saya itu. Usaha-usaha apa yang harus saya lakukan kepada anak didik saya untuk memaksimalkan kemampuan mereka dalam menulis. Ya, semakin membuka wawasan saya. Oh iya ya, nanti kalau nggak berhasil gimana caranya? Nah, itu membuka pikiran saya tentang ini. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama Ibu. Mungkin karena sudah cukup waktunya, kita akhiri saja. Semoga Ibu bisa memberikan yang terbaik kepada peserta didik di sekolah, dan kita sama-sama bisa bertukar pikiran dan juga berbagi ilmu lah, seperti itu. Iya, terima kasih juga Ibu sudah meluangkan waktu, dan juga kita saling bertukar pikiran itu tadi, kita saling sharing lah bagaimana menghadapi peserta didik yang memiliki hambatan seperti saya itu, untuk otomatis juga ini. Iya, terima kasih Ibu. Ya, Sama-sama Assalamualaikum. Bu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.